Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi studi kelayakan bisnis PT Cabai Jaya Anuraga yang berlokasi di Desa Grabakan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Berikut adalah gambar dari perkebunan cabai seluas 2 hektar. Bab 1 yaitu latar belakang pengembangan usaha. Pertanian di Indonesia memiliki peran penting untuk kontribusi pada perekonomian bagi negara, seperti menyerap tenaga kerja pedesaan, meningkatkan pendapatan petani, menyediakan pangan, dan penyedia bahan baku industri. Salah satu subsektor perkebunan yang memiliki peran strategis yaitu cabai. Dikatakan memiliki peran strategis karena cabai merupakan penambah bahan dasar pembuatan makanan bagi masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan cabai di pasar sangat tergantung pada musim, pada wilayah, dan sukses tidaknya pertanian. Cabai atau Capsicum annum L termasuk komoditas sayuran penting di Indonesia yang biasanya dimanfaatkan sebagai penyedap masakan. Selain zat gizi protein, lemak, dan karbohidrat, cabai juga mengandung vitamin A, B1, serta vitamin C yang merupakan zat-zat yang kesehatan. Cabai merupakan tanaman yang cocok dibudidayakan pada wilayah tropis. Komoditas cabai di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, di antaranya yaitu cabai besar merah dan cabai merah keriting, serta cabai rawit hijau dan merah. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat produksi cabai tertinggi dipegang oleh Provinsi Jawa Timur, yaitu 28,28%, disusul Jawa Barat 14,32%, dan posisi terakhir oleh Jawa Tengah dengan 11,73%. Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang penduduknya rata-rata bekerja sebagai petani cabai, terutama di Desa Grabakan. Di Desa Grabakan terdapat perusahaan yang bernama PT Cabai Jaya Anuraga, bergerak di bidang pertanian cabai dan produksi cabai yang dipasarkan ke masyarakat. Untuk perkembangan dan produktivitas perusahaan diperlukan investasi dari luar yang mendukung dari segi finansial. Hal tersebut bisa digunakan untuk memperluas lahan pertanian ataupun teknologi yang dapat menambah produktivitas sehingga menghasilkan laba yang banyak. Karena manfaat investasi diperoleh pada masa mendatang dan tidak dapat diprediksi perkembangannya. Dengan perhitungan yang sederhana, maka sangat diperlukan analisis kelayakan finansial untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan sekarang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dilakukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui tingkat kelayakan, sehingga dapat diketahui bahwa investasi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Bab 2 yaitu nama perusahaan PT Cabai Jaya Anuraga, alamat perusahaan Jalan Grabakan nomor 76, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Gambaran singkat dari proyek ini yaitu PT Cabai Jaya Anuraga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 Juli 2010 oleh Ina Wahyu Aisyah Fatma, Nurul Aini, Hana Nur Hanifa, Eka Fatma Yulitantri, Aisyah Salsabila Johar, dan juga Aprilia Veronica. Diketahui PT Cabai Jaya Anuraga memiliki tanah pertanian luasnya mencapai hingga 3.318 hektar dan setiap kali panen bisa menghasilkan hingga 8 ton per hektar. Perkembangan tersebut bisa terlihat sehingga cabai merupakan salah satu komoditas pertanian paling atraktif. Bab 2, jenis bidang usaha. Usaha yang kami jalankan yaitu usaha dalam bidang pertanian dan produk dari olahan cabai. Pemilik perusahaan, CEO atau direktur perusahaan yaitu Aprilia Veronica, divisi keuangan yaitu Eka Fatma Yulitantri, divisi perencanaan yang pertama ada Hana Nur Hanifa dan yang kedua ada Nurul Aini, divisi produksi ada Ina Wahyu Aisyah Fatma, dan divisi marketing atau penjualan yaitu Aisyah Salsabila Johar. Bab 3 yaitu legalitas usaha, bentuk atau badan hukum perusahaan. Surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya atau STDB sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Permentan OT 140
9/2013 merupakan keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun. Tindak lanjut dari peraturan ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/KPTS/PI 400/2/2018 tentang pedoman penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya atau STDB. STDB ini tidak merupakan kegiatan perizinan usaha. Namun demikian, bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk dan mempunyai tanggung jawab tanah dan data teknis lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk atau badan hukum perusahaan. Sasaran penerbitan STDB ini adalah pelaku usaha perkebunan dengan luasan lahan kurang dari 25 hektar. Proses penerbitan didahului dengan pendataan, verifikasi, dan validasi lapangan atas lahan milik perkebunan yang mengajukan permohonan. Persyaratan bagi perkebunan dalam mengajukan STDB adalah mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Tuban dengan menyertakan data dan dokumen sebagai berikut. Yang pertama itu identitas pemohon, yang kedua data kebun, yang ketiga status kawasan hutan, dan yang keempat adalah surat keterangan kepemilikan tanah. Status masa berlakunya STDB tersebut selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan dan tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman, dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya. Dan usaha Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Pertentan/PP .210/7/2018 tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian. Permentan Nomor 5/2019 tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian ditandatangani Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Eka Cahyana pada tanggal 17 Januari 2019. Pimpinan perusahaan. Yang pertama ada pimpinan perusahaan yaitu CEO atau Direktur Perusahaan Aprilia Veronica. Yang kedua pimpinan unit atau divisi atau bagian. Yang pertama divisi keuangan terdapat Eka Fatma Yulitantri, divisi perencanaan terdapat Nurul Aini dan Hananur Hanifah, divisi produksi terdapat Ina Wahyu Aisyah Fatma, dan yang terakhir divisi marketing atau penjualan terdapat Aisyah Salsabila Juhar. Kerja tidak langsung atau pegawai administrasi. Bagian administrasi dan umum bertugas sebagai yang pertama bertanggung jawab atas proses aliran kas dan pengelolaan sumber dana dalam memenuhi investasi dan modal kerja. Yang kedua melakukan koordinasi dengan administrasi dan umum terkait untuk kepentingan pembelian dan pengeluaran operasi. Selanjutnya untuk melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Dan yang keempat memegang buku kas, dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan menyusun laporan keuangan secara rutin. Selanjutnya adalah bab 4, nama produksi yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan yaitu cabai merah dengan merek Jeletot dari petani lokal di Tuban dan beberapa wilayah penghasil pertanian cabai di Jawa Timur meliputi Blitar, Kediri, Malang, Tuban, Banyuwangi, dan Mojokerto yang digunakan sebagai bahan kebutuhan dapur untuk memasak. Cabai merah menjadi kebutuhan utama bagi ibu rumah tangga, restoran, rumah makan, hotel, dan lain-lain. Untuk membuat hidangan yang sesuai dengan lidah Indonesia, ini pecinta pedas. Hal tersebut membuat permintaan pasar terhadap cabai segar ataupun olahan produk cabai setiap tahunnya meningkat. Produk cabai ini berguna sebagai penambah rasa pedas untuk makanan, terutama makanan khas Indonesia, baik makanan berat ataupun ringan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wilayah atau daerah pemasaran. Pemasaran untuk cabai di PT Cabai Jaya Anoraga ini dapat disalurkan di seluruh Indonesia karena pasokan bahan baku berasal dari hasil pertanian cabai di Jawa Timur yang mampu memenuhi kebutuhan cakupan pasar. Demografi lokasi perusahaan berada tepat di Kecamatan Gerabakan. Lokasi ini sangatlah strategis karena dekat dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, pasar, kemudian kondisi jalan yang baik. Dan jalur transportasi juga lancar, dengan suasana yang masih asri dan dekat dengan perkebunan milik warga sekitar yang rindang dan hijau.
Segmen, target, dan posisi pasar. Potensi dan segmentasi pasar, kebutuhan akan cabai yang amat tinggi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap masyarakat atau keluarga serta para pengusaha kuliner pedas, restoran, dan perhotelan. PT Cabai Jaya Anoraga dengan merek dagang cabai Jeletot diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berbagai kalangan terhadap cabai, karena saat ini permintaan cabai meningkat dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk, usaha kuliner, industri makanan pedas yang ada di Indonesia. Strategi pemasaran yang akan digunakan adalah dengan mengaplikasikan strategi marketing mix, yakni dengan memanfaatkan media promosi secara insentif. Media promosi antara lain dengan menggunakan billboard, brosur, pemasangan spanduk, sosial media, website, serta menjalin kerjasama dengan pasar tradisional, supermarket, hotel, restoran, industri sambal, dan sistem transportasi perdagangan. PT Cabai Jaya Anoraga untuk memperkenalkan produk cabainya dengan cara memanfaatkan media sosial, papan reklame, stand di mal, pasar tradisional, tempat umum, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan guna mempercepat penjualan dan mempermudah konsumen untuk bertransaksi. Sistem saluran distribusi di wilayah pemasaran, yaitu dengan cara menyalurkan cabai ke para pemasok dan pedagang pasar. Sistem ini dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya sistem ini, maka perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik dan kualitas produk juga tetap fresh sampai ke tangan konsumen. Keunggulan kompetitif dan SWOT. Keunggulan kompetitifnya yaitu cabai kami memiliki kualitas yang terbaik dari petani lokal, serta produk olahan cabai memiliki packaging yang menarik serta saluran distribusi yang merata membuat produk kami selalu tersedia di pasar dengan harga yang dapat bersaing. Ancaman dari produk impor tidak terlalu dikhawatirkan karena pemerintah juga sudah mulai mengurangi impor serta menaikkan taraf hidup petani dengan mengutamakan penjualan produk hasil pertanian lokal. Analisis SWOT merupakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi bisnis yang dijalankan. Permintaan masa lalu minimal 5 tahun atau yang berjalan selama ini. Persatuan Ekonomi Pertanian Indonesia memaparkan dari banyaknya permintaan cabai, sektor industri mengambil bagian 40% dari total keseluruhan konsumsi di Indonesia. Hal inilah yang membuat saat pasokan cabai kosong, maka harga langsung melambung tinggi. Konsumsi cabai per kapita di Jawa Timur tidaklah konstan. Fluktuasinya juga tinggi. Jumlah penduduk bukanlah komponen pokok yang mempengaruhi konsumsi cabai. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun, tetapi tingkat konsumsi per kapita tetap berfluktuasi naik turun. Proyeksi permintaan untuk minimal 5 tahun mendatang. Di sini ada tabel proyeksi konsumsi cabai pada tahun 2022 sampai tahun 2026. Terlihat peningkatan dari konsumsi itu sendiri dengan rata-rata pertumbuhan 3,40%, dengan jumlah penduduk jiwanya juga meningkat tinggi, dengan pertumbuhan juga 1,04%, dengan rata-rata konsumsi nasional per tonnya yaitu dengan pertumbuhan 3,47%. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa yang akan datang. Yang pertama ada harga cabai, dan yang kedua ada jumlah penduduk, yang ketiga ada harga barang pengganti atau substansi. Kesimpulan dari aspek pemasaran itu sendiri yaitu produk yang dipasarkan yaitu berupa cabai merah dengan merek Jeletot dari petani lokal di Tuban dan beberapa wilayah penghasil pertanian cabai di Jawa Timur seperti Blitar, Kediri, Malang, Tuban, Jawa Timur, Banyuwangi, dan Mojokerto yang digunakan sebagai bahan kebutuhan dapur utama untuk memasak. Konsumsi cabai masyarakat di Indonesia relatif sangat tinggi hingga mencapai puluhan ribu ton per tahunnya. Konsumsi cabai akan meningkat saat hari-hari tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan hari-hari raya keagamaan lainnya. Hasil proyeksi permintaan cabai per kapita pada tahun 2022 sampai tahun 2026 diperkirakan akan terus meningkat sehingga rata-rata tersebut mencapai 3,47% per tahunnya. Produk sendiri yaitu nama produk kami yaitu bernama Cabai Jeletot. Dengan dimensi teknik produk kami ada produk yang ditawarkan adalah hasil pertanian dari lokal berupa produk dari olahan cabai meliputi cabai merah dengan merek Jeletot dari petani lokal. Teknik produk
Proses panen pertanian cabai diperkirakan membutuhkan waktu selama kurang dari 4-5 bulan dikarenakan wilayah yang berada di dataran tinggi yaitu di tempat Kabupaten Tuban di Grabakan. Jenis yaitu lahan pertanian, tanah, terus tanamannya benih cabai, pupuknya pupuk organik, pupuk kompos, pupuk cair, dan pupuk kandang, tanamannya polybag, pengairannya diirigasi, trikodermanya anti cendawan. Selanjutnya yaitu ada alur proses produksi. Yang pertama yaitu siapkan benih, dan yang kedua ada menabur benih, yang ketiga ada proses dan cara menanam benih, dan yang keempat ketika ditanam kita beri pupuk, dan yang kelima ada proses perawatan cabai sendiri, dan yang terakhir pemanenan cabai. Dan yang selanjutnya ada sistem produksi. Yang pertama ada menetapkan lokasi dan tata letak. Jadi tata letak dan lokasi itu sangat penting. Dan yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang pertanian. Dan yang ketiga ada melakukan perencanaan usaha. Yang keempat ada menyiapkan modal, seberapa banyak modal yang nanti kita siapkan untuk membuka tanaman cabai ini. Dan yang terakhir ada memulai usaha. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi per tahun. Diketahui PT Cabai Jaya Anuraga memiliki tanah pertanian seluas 2 hektar dan setiap kali panen bisa menghasilkan hingga 8 ton per hektar. Rencana produksi. Perkembangan produktivitas cabai merah mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,46% per tahun yang menunjukkan makin dikuasainya teknologi budidaya oleh petani. Perkembangan produksi cabai merah di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat sebesar 11,46% per tahun dan bersifat stabil. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa ekonomi cabai merah cukup stabil dalam memasok produksi ke pasar. Bahan baku dan bahan penolong. Yang pertama, bahan baku merupakan bahan utama yang diperlukan pada saat proses produksi, meliputi bibit cabai. Yang kedua, bahan penolong meliputi pupuk cair, pupuk kompos, pupuk buatan, trikoderma atau obat anti hama, mulsa plastik atau polybag, dan pengairan atau irigasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahan limbah. Pengolahan limbah di sini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama dibuat pupuk kompos. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya kompos memiliki fungsi sebagai soil conditioner, yaitu bisa memperbaiki struktur, sifat kimia, fisik, dan biologi tanah, dan juga bisa meningkatkan kemampuan pertukaran kation baik di ladang maupun di sawah. Yang kedua, dibuat biogas. Biogas yaitu gas yang dihasilkan dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik seperti kotoran manusia, hewan, dan sisa pertanian. Yang ketiga, bioremediasi. Secara sederhana, bioremediasi bisa dikatakan sebagai proses penguraian limbah organik atau anorganik polutan secara biologi dalam kondisi terkendali. Proses penguraian tersebut menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan yang ada di lingkungan. Selanjutnya, melakukan daur ulang. Daur ulang merupakan proses untuk mengubah limbah menjadi produk baru. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mencegah limbah dari bahan-bahan yang berpotensi masih bisa dimanfaatkan, mengurangi konsumsi bahan baku segar. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran sangat penting bagi para petani, termasuk upaya yang tak boleh terlupakan dalam rangka menangani limbah pertanian yang baik dan benar agar mereka bisa berlaku bijak dengan limbah pertanian yang telah dihasilkannya. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang pertama, biaya investasi meliputi pengadaan mesin peralatan produksi. PT Cabai Jaya Anuraga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian cabai. PT Cabai Jaya Anuraga memerlukan mesin kultivator yang berfungsi sebagai pengolah tanah sekunder. Satu mesin kultivator mampu untuk mengolah lahan seluas 4.000 meter persegi, sehingga jika luas lahan sebesar 2 hektar, maka memerlukan mesin kultivator sejumlah 5 unit. Pengadaan tanah dan bangunan. PT Cabai Jaya Anuraga memiliki lahan seluas 2 hektar, yang mana 1 hektar lahan sudah menjadi hak pemilik perusahaan dan 1 hektar lagi masih menyewa. Pengadaan utilitas. PT Cabai Jaya Anuraga memerlukan pengairan dalam proses pertumbuhan cabainya dengan mengandalkan sistem irigasi. Untuk pengairan tersebut, PT Cabai Jaya Anuraga memerlukan solar sebagai bahan bakar ketika proses pengairan berlangsung. Pengadaan fasilitas pengolahan limbah.
PT Cabai Jaya Anoraga memiliki mesin pengolah limbah yang berfungsi untuk mengolah limbah cabai yang sudah tidak layak jual karena proses pembusukan. Mesin pengolah limbah yang dimiliki perusahaan ini sebanyak 2 unit untuk mengolah limbah tanah seluas 2 hektar. Biaya yang selanjutnya adalah biaya produksi, meliputi upah tenaga kerja produksi. Dengan jumlah 30 orang yang bekerja selama 78 hari sehingga totalnya yaitu Rp140.400.000. Biaya selanjutnya ada biaya bahan baku yang meliputi benih dan penyemaian dengan total Rp3.200.000. 2. Biaya produksi meliputi biaya bahan penolong yang terdiri dari pestisida, pupuk kandang, pupuk anorganik, bambu, mulsa hitam, dan solar dengan total Rp51.800.000. Biaya pemeliharaan yang terdiri dari mesin kultivator, pengguludan, dan pembersihan lahan dengan total Rp11.500.000 dan biaya operasional pengolahan limbah yang terdiri dari mesin sejumlah 2 unit dengan total Rp2 juta. Dengan demikian, kesimpulan dari aspek produksi adalah pada teknik produksi terdapat 2 macam biaya, yaitu biaya investasi dan biaya produksi. Biaya investasi pada PT Cabai Jaya Anoraga meliputi 5 unit mesin kultivator, tanah, dan mesin pengolah limbah yang berjumlah 5 unit. Untuk biaya produksi memerlukan upah tenaga kerja produksi sebesar Rp140.400.000. Biaya bahan baku yang terdiri dari benih cabai serta penyemaiannya Rp1.200.000. Biaya bahan penolong meliputi pestisida, pupuk kandang, pupuk anorganik, bambu, dan mulsa hitam sebesar Rp51.800.000. Biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp11.500.000 dan biaya operasional pengolahan limbah sebesar Rp2 juta. Struktur pembiayaan perusahaan. Yang pertama, pembiayaan investasi meliputi biaya sewa tanah 1 hektar, biaya pembelian tanah 1 hektar, sarana produksi yang meliputi biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, tenaga kerja terdiri dari pengolahan tanah yang meliputi bajak, pembuatan bedengan, pemberian pupuk dasar, pemasangan dan pembuatan lubang tanam, dan peralatan meliputi mesin kultivator 5 unit dan mesin pengolah limbah sejumlah 2 unit dengan jumlah Rp505.400.000. Yang kedua, pembiayaan produksi dan operasi meliputi pemupukan susulan, penyiangan, penyemprotan, pengguludan, dan pembersihan lahan dengan jumlah Rp21.500.000. Struktur permodalan atau modal investasi dan modal kerja. Struktur permodalan merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal investasi dan modal kerja sebagai berikut. Modal investasi dibanding modal kerja yaitu sebesar Rp505.400.000 dibagi Rp21.500.000 sama dengan 23,50. Artinya, modal investasi yang dibutuhkan adalah 23,50 lebih besar dari modal kerja yang diperlukan dalam pembuatan serta operasional usaha PT Cabai Jaya Anoraga ini. Struktur pendanaan atau modal sendiri dan pinjaman. Modal yang digunakan dalam usaha PT Cabai Jaya Anoraga ini berasal dari modal sendiri, yakni diperoleh dari investasi para pendiri usaha, dengan biaya investasi tiap orang yaitu sebesar Rp100 juta, sehingga diperoleh total investasi dari B. Proyeksi keuangan perusahaan. 1. Laporan laba rugi. PT Cabai Jaya Anoraga pada awal produksinya merencanakan hasil produksi cabai jelito sebanyak 12.000 kilo dengan harga jual 30.000 per kilo dengan harga pokoknya 17.000. Maka keuntungan yang didapat dari per kilonya 13.000. Dengan tiap tahun mengalami kenaikan baik produksi atau hasil produk ataupun biaya produksinya. Berikut ini adalah tabel laporan laba rugi untuk proyeksi 5 tahun. Untuk tahun pertama itu labanya direncanakan Rp126.315.000, untuk tahun kedua Rp136.874.700, untuk tahun ketiga Rp144.202.500, untuk tahun keempat Rp151.896.600, untuk tahun kelima Rp159.975.900. 2. Laporan arus kas proyeksi
evaluasi mendatang. Arus kas PT Cabai Jaya Anoraga disajikan pada tabel di bawah ini. Untuk tahun pertama arus kasnya 454.350.000, untuk tahun kedua 606.433.000, untuk tahun ketiga 766.658.000, untuk tahun keempat 935.432.000, dan untuk tahun kelima 1.113.183.000. 3. Neraca proyeksi 5 tahun mendatang. Berikut ini adalah penyajian neraca PT Cabai Jaya Anoraga proyeksi 5 tahun mendatang yang menginformasikan posisi total aset dan juga hutang serta modal. Untuk tahun pertama asetnya itu 726.315.000 dengan total hutang dan modal juga sama yaitu 726.315.000. Untuk tahun kedua total asetnya 863.189.700 dengan total hutang dan modal sama yaitu 863.189.700, dan tahun ketiga 1.007.392.200 untuk aset, dan untuk total hutang dan modal sama juga 1.007.392.200, dan untuk tahun keempat total asetnya 1.159.288.800 dengan total hutang dan modal sama 1 miliar. C. Analisis profitabilitas 1. Margin laba atau cash flow. Untuk tahun pertama earning after tax-nya 126.315.000 dengan penjualan 360 juta, maka margin laba yang diperoleh 0,35. Untuk tahun kedua EAT-nya 136.874.700 dengan penjualan 378 juta rupiah, itu margin labanya 0,36 naik dari tahun pertama. Untuk tahun ketiga EAT-nya 144.202.500 dengan penjualan 396 juta, margin labanya 0,36. Untuk tahun keempat 151.896.600 dengan penjualan 416.745.000, margin labanya 0,36. Untuk tahun kelima 159.975.900 dengan penjualan 437.583, margin laba yang diperoleh 0,37. Kedua, profitability index atau PI 1,6, dan yang ketiga tingkat kemampuan pengembangan investasi A NPV 895.502.120 rupiah, B IRR-nya 599.665.140 rupiah mendekati 600 juta, payback periodnya atau tingkat pengembaliannya 1,6 tahun. C. Analisis profitabilitas untuk nomor 4 titik impas break even point-nya itu 182.037.736 rupiah. 5. Posisi likuiditas keuangannya CR 2,24, QR 1, cash ratio 4,24. D. Kesimpulan aspek keuangan, profit margin yang terus bertumbuh setiap tahunnya, nilai PI sebesar 1,6 lebih besar dari 1. Ini menunjukkan bahwa indeks keuntungan yang akan diberikan dari adanya proyek ini cukup baik dengan nilai sebesar 1,6 yang menunjukkan lebih dari 1. Nilai NPV sebesar 893.502.120 yang artinya besaran nilai kini dari proyek ini sebesar 893.502.120 rupiah. Nilai IRR sebesar 57%. Tingkat pengembalian internal dari adanya investasi dalam proyek ini adalah sebesar 57%. Payback period menunjukkan 1,6 tahun, artinya kembalinya modal dari adanya proyek ini selama 1,6 tahun. Angka tersebut terbilang cukup cepat untuk kembalinya modal dari kegiatan operasionalnya. Rasio likuiditas menunjukkan seberapa baik dan mampu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset lancar yang dimiliki. Rasio likuiditas dari proyek ini terbilang baik karena perusahaan mampu menutupi kewajiban dengan aset yang dimilikinya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.